Kuasa hukum sudah kantongi pembunuh Brigadir J, bukan Baradae, tapi ajudan Ferdi Sambo yang lain. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Ya, nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Awal-awal menurut saya berlebihan. Awal. Karena saya melihat ini kan urusan polisi dengan polisi. Karena kalau saya melihat merujuk kembali yang lalu, di mana ada sersan angkatan darat dengan sersan polisi tembak-menembak, itu diselesaikan di bawah. Nah ini antara polisi dan polisi ya sudah diselesaikan di bawah saja. Kenapa harus naik ke atas? Tapi setelah melihat perkembangan kok jadi kemana-mana ya, yang istilah saya kok logikanya jadi lompat-lompat. Nah sehingga situasi menjadi lain. Sehingga apa yang diambil Kapolri ternyata ini menjadi penting sekarang kan, karena ini melihat sekarang polisi dilihat apakah situasi intern ini bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini cedera dari belakang. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak menyatakan orang yang diduga mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukanlah Baradae yang selama ini sering disebut-sebut. Ia mengatakan teror itu datang dari ajudan Irjen Ferdi Sambo yang lain. Komarudin mengatakan sudah mengantongi nama pelaku. Menariknya, polisi yang diduga mengancam ingin membunuh Brigadir J ini ada di foto Ferdi Sambo saat berfoto bersama dengan para ajudannya. Komarudin mengungkapkan Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita soal adanya ancaman ini. Kendati begitu, dengan alasan keamanan, Komarudin merahasiakan identitas teman curhat Brigadir J ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengungkap sejumlah fakta baru mengenai kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Di antara fakta tersebut adalah soal kondisi Brigadir J yang ketakutan akan dibunuh. Lewat orang tersebut, Komarudin mengungkapkan adanya rekaman elektronik yang menunjukkan fakta bahwa Brigadir J ketakutan bahkan sempat menangis karena mengetahui adanya teror pembunuhan terhadap dirinya. Ternyata Brigadir J adalah ajudan Irjen Ferdi Sambo, padahal sebelumnya Polri menyebut Brigadir J merupakan sopir istri Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati. Namun Vera Simanjuntak tegas mengatakan dirinya mengenal sosok Brigadir Yosua sebagai ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Diketahui Vera Simanjuntak, pacar Brigadir Yosua atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, akhirnya selesai menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri di Mapolda Jambi, Minggu 24 Juli 2022. Kuasa hukum VS, Romas Huta Barat, mengatakan VS menjalani pemeriksaan oleh penyidik sejak pukul 11.00 WIB dan keluar sekitar pukul 18.50 WIB atau sekitar 8 jam. Kata Ramos, setelah pemeriksaan handphone VS disita oleh penyidik, katanya ini merupakan pemeriksaan terkait laporan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dugaan pembunuhan berencana. Thomas tidak berbicara banyak terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terkait dugaan ancaman pembunuhan. Vera begitu terpukul kehilangan Brigadir J yang tewas ditembak, padahal ia sebelumnya sudah merencanakan pernikahan dengan Brigadir J. Seperti yang diberitakan, kepergian Brigadir J dalam baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menyisakan duka bagi kekasihnya. Bagaimana tidak, Brigadir J rupanya sudah berencana akan menikahi kekasihnya. Rencananya, Brigadir J akan menikahi kekasihnya 7 bulan lagi.
Sosok kekasih Brigadir J tersebut bernama Vera Simanjuntak. Diketahui bahwa Vera dan Brigadir J pernah menjalin hubungan asmara selama 8 tahun. Vera Simanjuntak sendiri rela 3 tahun menjalani hubungan jarak jauh dengan Brigadir J selama ini. Lama menjalin hubungan asmara, akhirnya Brigadir J pun berjanji akan menikahi Vera setelah naik pangkat menjadi perwira. Namun apa daya, rencana itu pupus setelah Brigadir J tewas tertembak di rumah Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Kendati demikian, nampaknya tak sedikit publik yang penasaran dengan sosok Vera Simanjuntak ini. Lantas seperti apakah sosoknya? Berikut ulasannya. Vera Simanjuntak, pacar Brigadir J, diperiksa terkait kasus polisi tembak polisi. Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J semakin bergulir panas. Sebab ada dugaan kasus polisi tembak polisi bukanlah menyebabkan kematian Brigadir J tewas. Sebab sebelumnya keluarga Brigadir J menyampaikan ada dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Kata Komarudin, bahkan Brigadir J sempat mendapat ancaman pembunuhan saat dia berada di Magelang ketika bertugas mengawal atasannya, di mana ancaman pembunuhan terakhir itu terjadi pada Kamis 7 Juli 2022. Untuk mengetahui apakah benar ada dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, diperiksa Bareskrim Polri. Dilansir dari kompas.com dari tribunjambi.com pada Senin 25 Juli 2022, Vera diperiksa di Bareskrim Polri di Mapolda Jambi selama 3 hari, mulai dari hari Jumat 22 Juli 2022 hingga Minggu 24 Juli 2022. Dalam pemeriksaan itu, dia mendapat 32 pertanyaan. Sebelum Brigadir J dinyatakan tewas pada Jumat 8 Juli 2022, Vera mengatakan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Brigadir J. Pada saat itu Brigadir J sempat curhat kepada Vera bahwa dia sedang memiliki masalah. Akan tetapi Ramos tidak menyebutkan lebih lanjut apa permasalahan yang dimaksud. Namun yang jelas, Vera mengaku terakhir kali dia berkomunikasi dengan Brigadir J adalah pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 16.43 WIB. Sementara polisi mengungkapkan bahwa penembakan yang menimpa Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Jadi bisa dibilang Vera adalah orang terakhir yang berbicara dengannya sebelum meninggal. Oleh karenanya, demi penyelidikan, ponsel Vera disita Bareskrim Polri yang nantinya akan diperiksa di laboratorium forensik oleh tim penyidik. Sebab dalam ponsel tersebut ada banyak jejak komunikasi antara Brigadir J dengan Vera. Ini guna memastikan kapan tepatnya Brigadir J tewas. Selain Vera, tim penyidik juga membutuhkan keterangan orang-orang terdekat Brigadir J, termasuk keluarga intinya.